Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Pak Agus yang sudah menghadiri ya kegiatan kita hari ini ya, pada kegiatan Reformart ya. Suara Ibu terdengar tidak? Terdengar ya? Atau kurang besar ya? Jangan Jadi malu-malu, sudah bilang aja kalau nggak beneran. Diem-diem aja nih. sudah tahu ya kegiatan Reformart ya, yang lalu kemarin kita sudah berjalan ya. Kita ini akan melanjutkan ya kegiatan ini ya bagi mahasiswa yang akan ini ya menyelesaikan tugas akhir skripsi ya. Jadi silahkan join ya atau daftar untuk kegiatan Reformart. Nah, pada hari ini ya kegiatan Reformart itu diisi oleh Pak Agus dengan tema model pengembangan dalam penelitian pengembangan pendidikan matematika. Jadi silakan ikuti sampai akhir ya. Jadi saya silakan untuk Pak Agus untuk mengisi materi tersebut. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah ngantuk semua kayak jam 1 ya. Kita main game dulu kalau gitu ya. Ini saya ambil dari TikTok nih gamenya. Wah, ini udah bego banget. Baik, di atas meja jangan ada barang. Nah, taruh bawah. Kok muka tegang sih? Pinter memang. Meja dia nggak ada, tuh kursi orang ada. Baik, ini aturan mainnya. Kalau kelompok nggak usah lah, karena kurang dari 30 ya. Ini aturan mainnya. Tepuk pertama itu tepuk sekali, lalu makanya saya bilang nggak ada, jangan ada barang di atas meja. Oke? Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Woi, yang belakang. Ngapain kamu? Nah, keluar dulu kalau gitu. Sana keluar dulu. Ayo. Nama gamenya apa? Konsentrasi. Berarti fokus, jangan fokus yang lain, ya. Tepuk 1 gimana? Nah, tepuk 2. Tepuk 3. Nah. Oke. Kalau tepuk 2. Oke, Dian, jangan lembut banget, santai. Ada suaranya. Tepuk 3. Oke. Nah. Emang Dian kadang-kadang pikirnya kemana-mana kalau dia. Ya. Baik, kita coba ya. Latihan dulu. Kurang struggle nih. Kurang banyak mata kuliah saya kayaknya ya. Baik. Mana udah baca ini. Lihat ini, ya. Lagi. Oke. Oke. Yang ini. Oke. Ngapain Ci begini, Ci? Lagi? Lagi. Nggak kompak. Ayo lagi. Lagi. Tadi baru latihan, ini game benerannya. Siap? Siap. Siap? Nungguin ya. Siap? Ada suara tambahan tadi? Oke, bagus. Udah pada makan nih kayaknya ya. Lanjut. Oke, bagus. Ini baru game 1, masuk game 2. Ditambahin lagi, tambahin lagi. Siap?
Cocok buat demo kayaknya ya. Lanjut. Ketahuan lagi. Biarin. Ayo siap, ikuti ya. Kalau salah suruh nyanyi loh. Siap. Ayo beli pas dulu semuanya. Nanti 2 game lagi nanti kalau udah ngumpul ya. Baik, kita lanjut. Ini minimize dulu. Baik. Narsis ya, jarang-jarang dong. Baik. Jadi ini salah satu langkah dari Prodi untuk membantu teman-teman semua bisa percepat tugas akhirnya. Sebenarnya dalam kuliah kali saya itu biasanya memang saya paksa buat bikin produk, betul ya? Dan terbukti 1 semester selesai. Terus kenapa skripsinya nggak selesai? Nah, pertanyaan besar kan? Gitu ya. Padahal kan langkahnya sama. Loh enggak, produknya nggak selesai juga kan? Ya, padahal kan di produknya juga sama. Produknya jadi, sudah bikin laporan nggak di kuliah saya? Kan mirip-mirip sama. Kenapa itu nggak selesai? Pertanyaan besar. Karena kalian kurang dalami itu ya. Nah, coba kita lihat dari sini. Kalian tahu dulu ya, itu apa sih R&D? Makhluk apa itu, jenisnya apa gitu ya. Ini saya langsung di resume aja dari beberapa sumber gitu ya. Apa tuh R&D ya? Karena saya nggak banyak slide di sini. Jadi intinya suatu aktivitas yang menghasilkan produk baru, ya, proses atau layanan baru. Jadi luarannya karena develop ada sesuatu yang baru. Jadi nggak harus produk bentuk jadi, bisa layanan, metode dan sebagainya. Itu R&D, ya. Kata kuncinya adalah ada urutan sistematis dan terstruktur itu. Kalau tanpa 2 kata kunci ini, nggak bisa dibilang R&D. Ya, kenapa? Makanya selalu ada model yang digunakan untuk pengembangannya. Karena ada sistematis struktur. Jadi kalau 2 itu nggak ada, nggak bisa dibilang R&D. Karena ada risetnya, ada developnya. Ya, jadi kalau kan tuh sebenarnya riset sudah. Tapi developnya agak kurang misalkan begitu ya. Jadi 2 hal, beratnya di situ. 2 hal lakukan, sudah meriset, lalu mendevelop sesuatu. Itu R&D ya. Nah terus, siapa aja pelakunya? Bisa macam-macam. Di sini kalau kita lihat, nggak hanya di dunia pendidikan, perusahaan itu ada R&D. Contohnya, saya kedatangan 2 dosen tamu di mata kuliah PMBetik di hari Senin kemarin dan tadi pagi. Dua-duanya dari industri. Yang pertama, salah satu head manager di bagian e-learning kalau saya nggak salah ingat. Dia menyatakan ada R&D kok di tempat kami. Bagaimana kami mengembangkan suatu produk dan membuat sesuai dengan tahapan yang mereka buat. Tapi mereka nggak strict pakai model pengembangan A, B, atau C. Mereka punya caranya masing-masing. Ya, tadi pagi yang menyampaikan materi itu adalah salah satu head di company-nya saudara Najwa siapa namanya? Saya panggilin Kak Ella. Ya, iya, dia punya satu perusahaan, dia punya anak perusahaan, ada 4 produk. Salah satunya itu sekolahmu. Yang tadi pagi itu orangnya ngisi. Tapi background-nya beliau adalah informatika. Jadi tadi menjelaskan cara informatika ya, mengembangkan produk gitu ya. Sama, menjelaskan ada kok R&D dan memang lagi in sekarang. Jadi dunia nggak bakal mati, dunia pendidikan ya. Bisnis nggak bakal mati, dunia pendidikan. Jadi kalau kalian hanya terpaku pada lulus jadi guru, kayaknya kurang. Harus dicoba. Nah, satu mata kuliah ini adalah tentang pengembangan suatu produk gitu ya. Jadi ada di perusahaan, lembaga pemerintah jelas ya. Lalu ada di kita, kampus dan lembaga penelitian. Pasti ada. Hanya bedanya produknya saja yang akan berbeda. Tapi semua dilakukan dengan proses dan tahap yang terstruktur. Berikutnya, tujuannya apa? Tujuannya apa? Ini. Create, lalu validasi. Kalau hanya create, nggak divalidasi, belum tentu bisa dipakai. Betul ya?
Jadi kalau kalian buat sesuatu tanpa diuji-cobakan, nggak bakal bisa dipakai. Belum tentu ketahuan bisa dipakai apa enggak. Bisa dipakai, bisa, tapi manfaat apa nggak ketahuan. Jadi ada validasi di sini yang kata pentingnya, gitu ya. Jadi baik produk baru maupun yang sudah ada diperbaharui, fitur lain. Ya, ini khusus dunia pendidikan ya, karena kita bicara di pendidikan. Apa sih kira-kira yang arahnya bisa bentuk kurikulum baru? Kalian amati dari KTSP dulu ya. Lalu ada Kurtilas 13, Kurtilas diperbaiki atau diperbarui gitu ya. Sempurnakan ya, revisi dan sebagainya. Lalu muncullah yang sekarang Merdeka. Semua itu. Jadi memperbaiki kurikulum yang ada. Ya, kurikulum Kurtilas yang disempurnakan atau revisi. Membuat baru dari Kurtilas ke Merdeka. Ya, jadi salah satu produknya misalkan itu, gitu ya. Tujuannya apa? Membuat efektif dan relevan untuk zaman yang ada. Pasti tujuannya, nggak mungkin seseorang menciptakan itu nggak ada tujuan, ya. Lalu berikutnya metode pembelajaran yang menarik. Kan banyak metode ya, yang bisa kalian explore gitu ya. Yang paling lagi misalkan PJBL, dan sebagainya gitu kan ya. Jadi itu bisa jadi dulu mungkin nggak ada, pelan-pelan ada dan ada hal yang baru. Ya tujuannya apa? Ya ini, untuk menciptakan hal yang baru untuk dunia pendidikan. Nah, metode baru itu divalidasi? Iya, divalidasi. Nggak mungkin seorang pakai se-Indonesia atau sedunia tapi nggak divalidasi, nggak mungkin. Gitu ya. Lalu berikutnya, yang kalian bisa kembangkan media belajar inovatif. Aplikasi kah, video, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini produknya kira-kira. Tujuannya apa? Kembali ke efektifan dan kebutuhan pembelajar. Sistem penilaian dan perangkat lunak yang membantu untuk seperti LMS. Kira-kira tujuan ini dapat tercapai dengan dengan beberapa metode yang ini yang dihasilkan, gitu ya. Berikutnya harapan. Kalau udah punya tujuan, harapannya apa sih? Kan gitu ya. Nggak mungkin suatu dikembangkan tuh nggak ada harapan atau manfaatnya. Nah ini pasti ujung-ujungnya ini kualitas pendidikan. Pemerintah buat kurikulum baru buat apa? Naikin kualitas pendidikan. Dasarnya apa? Katanya karena pisahnya, gitu kan ya? Karena belum meratanya pembelajaran di Indonesia, gitu kan? Banyak alasan yang membuat akhirnya muncul kurikulum baru. Tapi ujungnya adalah kualitas pendidikan supaya lebih naik. Jadi ada goals yang besarnya. Kalau nggak ada goalsnya, nggak ada tujuannya, nggak mungkin suatu produk dibuat. Gitu ya. Lalu berikutnya, pas belajar mengajar menarik, yang efektif, gitu ya. Motivasi, ini yang penting. Ya. Bagaimana kita membuat siswa tertarik dengan matematika misalkan. Kita bagikan dulu motivasinya. Kayak tadi kan, kita main game sebentar, sudah enak, baru kita masuk materinya. Jadi dari guru pun harus lebih kreatif nantinya, ya. Lalu menyiapkan siswa untuk, nah ini kan impact akhirnya. Begitu siswa tertarik, termotivasi belajar, orang dia siap untuk menghadapi kenyataannya saat dia dewasa nanti. Ini harapannya. Harapan dari suatu produk yang diciptakan di dunia pendidikan. Contohnya, nah ini yang tadi dibilang. Kurikulum Merdeka dibuat, buku teks baru, modul, apalagi namanya, LKPD dan sebagainya. Baik cetak maupun yang digital gitu ya. Semuanya itu bisa diciptakan dalam R&D ini. Pelatihan guru juga bisa. Kenapa? Kan pelatihan guru ada tahapannya. Guru butuh apa sih? Berarti list kebutuhan. Betul ya? Didesain pelatihannya, perancangan, mendesainnya. Evaluasi dibuat dan eksekusi. Itu salah satu adalah bentuk R&D. Ya. Dan yang ini yang lagi dikembangkan dan ke arah sini adalah inklusif dari suatu pengembangan teknologi. Jadi kekurangan kita saat ini, khususnya di Penmat ini adalah sudah bisa menciptakan produk tapi kurang dipakai untuk semuanya. Itu. Nah, kalau kalian berniat membuat tugas akhir buat produk, saran saya tambahkan untuk ABK di situ. Contoh sederhananya untuk ABK tunarungu, pakainya apa? Caption. Kan dia nggak bisa mendengar. Kalau audio kasih captionnya. Nah, kalau dia tunanetra berarti ada suaranya, audionya. Gitu ya. Coba digali lagi. Bahkan bisa jadi hal yang baru dalam media kalian karena bisa buat anak ABK. Begitu ya. Jadi kalau biasanya pengembangan media interaktif dengan model pembelajaran A dilengkapi dengan
untuk inklusi, itu udah hal yang berbeda dengan yang sebelumnya. Mukanya muka bingung nyari judul sebenarnya. Betul ya? Saya kasih trik kasih judul sebenarnya nih. Ya. Kan biasanya riset dulu kan, produk apa yang sudah ada. Betul ya? Terus kamu compare produk A, B, C, mana sih kurangnya gitu ya. Nah, terus kalau kamu lihat kurangnya nggak ada, atau kamu nggak ketemu kurangnya, kan biasanya itu kekurangan agak susah ya biasanya ya. Kamu tambahkan satu hal, jadi produk baru. Mikirnya kok gampang ya? Memang gampang. Di saya ngomong aja, kalian susah nanti ya. Ya, jadi ini yang perlu ditekankan nih. Kalau kalian mau hal yang baru, ini salah satunya. Buat produk yang bisa digunakan untuk anak berkebutuhan khusus. Bayangkan saja. Kan kelompok kemarin yang workshop ada tuh, kelompoknya siapa? Nah iya, itu langsung ke anak tunanetranya. Kalau yang ini, kalau bisa buat yang inklusi. Anak yang berkebutuhan khusus, tapi sekolah di sekolah biasa. Nah itu kalian pakai itu, jadi dia bisa pakai. Saat kalian lempar produk ke sekolah tertentu, yang memang ada sekolah inklusi, siswa itu bisa pakai. Kalau judul menarik nih, karena belum ada. Setahu saya sih belum ada di Penmat UNJ. Ya, kalau menggunakan model-model masih banyak lah. Tapi begitu kalian insight dia ada inklusinya, itu jadi hal yang berbeda. Oke, tentunya tambahan di validasi adalah divalidasi dari validator yang ngerti tentang ABK-nya. Nah, ternyata setelah saya bergaul sama beberapa teman yang di luar UNJ dan dia membidang pendidikan khusus, itu nyata ada apa ya? Ada orang di depan ya. Aduh. Saya mau gimana ya Mas Syali ya? Ya, dimaafkan silakan. Ya. Salim lagi. Silakan Sali. Ya. Sali di depan, terlambat di belakang lagi kamu. Ya. Baik. Jadi ternyata di pendidikan khusus itu ada kayak konsentrasi masing-masing. Ada yang khusus tentang tunanetra, tunarungu dan sebagainya. Jadi saat kalian validasi pun jangan sampai tujuannya beda. Saat validasi media itu ada untuk tunarungu. Jadi keahlian tunarungu. Dan seterusnya. Jadi masing-masing punya konsentrasi sendiri. Kalian sendiri ya. Kalau dokter tuh subspesialis kalau bahasa kerennya. Gitu ya. Oke, jadi salah satu ini nih ide untuk membuat media. Nanti tiba-tiba 20 orang bikin tentang inklusi semua nih. Nah, sekarang ini. Setiap kata kunci tadi apa? Sistematis dan terstruktur. Berarti ada model yang digunakan sebagai acuan. Ya. Ini kalau kata beberapa sumber. Model pengembangan itu adalah serangkaian langkah sistematis digunakan untuk menciptakan produk atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Ini secara umum. Ya. Nah, kalau yang kayak pengertian ini bisa ditemukan di dunia non-pendidikan ya. Nah, kalau yang di pendidikan, ini lebih lengkap lagi. Setelah sistematis, ada langkah mengembangkan, memvalidasi, dan menyempurnakan produk dalam program pendidikan. Ya, irisannya adalah di sini. Ada panduan kerjanya antara dua ini. Karena sistematis, terstruktur. Jadi ada panduannya, langkah-langkahnya. Ya. Langkah lagi gimana sesuai dengan masing-masing model sesuai penemuannya masing-masing, ya, sehingga berjalan efektif, efisien dan terarah untuk mencapai tujuan diinginkan. Jadi sekali lagi kalau kalian menggunakan model jangan ragu, yakin nggak nih model bener? Udah pasti bener, udah puluhan tahun, gitu ya. Tapi tinggal bagaimana memilih modelnya itu yang jadi titik beratnya. Nah ini bisa kita kembangkan. Ya, bisa bentuk media pembelajaran. Ya, cetak, visual, audio, interaktif. Ya, banyak lah itu ya. Semua berbasis digital berarti ya, kecuali yang cetak. Ya. Lalu adalah bantu pengajaran, rencana pembelajaran, desain pembelajaran, gitu ya, lembaga penilaian dan penentuan guru. Jadi, boleh nggak membuat, saya belum tahu ya di Penmat di sini ya, boleh nggak membuat pembelajaran sebagai tugas akhir? Kalau yang di prodi sebelah, di TP karena memang dia tujuannya membuat desain instruksional boleh. Jadi desain instruksional tuh yang kalian buat sebenarnya desain instruksional, desain pembelajaran dalam bentuk produk media gitu loh. Karena kalau kalian pelajari hampir semua model pengembangan itu model pengembangan untuk mengembangkan desain instruksional.
Setelah saya baca-baca tuh, mau apa 4D, Dick and Carey, mau apa semua itu sebenarnya membuat desain rasional. Cuma diterapkan di pengembangan media atau produk. Jadi kalau kalian lihat, langkah-langkahnya pasti mirip-mirip atau ada hal yang bagian tertentu. Misalnya paling banyak board and goal 10 langkah gitu ya. Kalau kalian kelompokkan, oh ini masuk define sebenarnya di 4D. Gitu kan? Langkah-langkahnya sama, mirip-mirip lah ya kelompokkan. Cuma 4D kesannya sederhana 4, padahal isinya mah sama aja dalamnya. Bedanya board and goal itu dijabarin semua 10 langkah. Kalau yang 4D cuma 4D-nya doang kelihatan. Padahal kalau di bulan D1-nya itu define, ada anaknya 4. Nah, kalian bayangkan tuh D1 4. Kalau 4D ya 4 kali 4, 16. Sempat dengan sempat harus dibalas nanti ya. Ya. Lalu ada pengembangan kurikulum, standar pembelajaran dan sebagainya. Ini biasa dilakukan oleh pemerintah untuk kurikulum. Lalu sistem pembelajaran, basis komputer ya, LMS dan sebagainya, itu bisa jadi suatu produk penelitian juga. Dan ini model pengembangan. Ini biasanya luarannya dari yang S3, biasanya model metode tertentu. Ya, tapi kita ranahnya masuk ke nomor 1 aja, biar gampang. Mengerucut ke nomor 1, produknya bentuk media pembelajaran, cetak, LKPD, modul, apa lagi? Buku ajar. Apa sih yang sekarang kurikulum merdeka itu namanya apa? Modul ajar ya? Modul ajar gitu ya. Setelah saya buka, saya kan nggak belajar program merdeka ya. Pas saya pelajari, modul ajar ternyata isinya deskripsi pembelajaran di awal, betul ya? Mata kuliah dan sebagainya. Lalu di belakangnya, di bagian setelah itu adalah kayak desain pembelajarannya. Ya, pertama ngapain, kedua gitu kan ya. Di belakangnya materinya. Kalau zaman dulu namanya RPP kan? Sebenarnya sama, beda casing aja. Gitu kan ya? Jadi kalau saya sederhananya berarti buat desain pembelajaran, gitu kan? Itu. Nanti isinya karena dia ada rencana belajar, maka dibilang modul ajar mungkin. Biasanya kalau kalian buat modul pembelajaran langsung materinya kan? Paling mentok-mentok KIKD-nya. Setelah itu daftar isi dan sebagainya gitu kan ya. Kalau yang modul ajar ditambahkan perencanaannya. Jadi dibuat gampang aja, jangan dibuat sulit. Pak, namanya berubah tapi isinya kan sama. Beda-beda tipis aja, gitu ya. Lalu visual yang bisa dilihat, bisa video, ya, bisa animasi dan sebagainya. Ya, lalu ada audio, podcast misalkan. Podcast jadi media belajar bisa, asal dibuat dengan sesuatu yang jelas. Ya, dan terakhir ada interaktif. Ini yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa saat ini. Nanti kan ditanya ujiannya, sebelah mana interaktivitasnya? Itu akan ditanya tuh. Kalau saya penguji, saya pasti nanya itu tuh. Nanti jangan sampai saya nguji makanya, ya. Harus dibuktikan karena kenapa? Kamu udah pakai judul interaktif di situ. Tektokannya antara si user sama sistem seperti apa sehingga dibilang interaktif. Gitu ya. Kalau nggak ada itu, setuju kan jangan dibilang media interaktif. Nggak memenuhi kriteria itu. Jadi pilih dengan nama yang tepat gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang banyak digunakan di dunia pendidikan, model pengembangannya. Di sini saya tampilkan berapa ya? Ada 4 yang paling banyak, 5 lah ya. Tapi 4 yang paling banyak digunakan. Ada ADI, sudah jelas, Dick and Carey. Lalu ada board and goal, 4D yang D3E ini jarang. Tapi biasanya D3E itu ditempelin sama 4D biasanya. Biasanya gitu, mirip-mirip lah. Karena E itu evaluasi terakhirnya. Gitu ya. Baik, kita akan coba bahas, cuma nggak semua. Saya cuma nampilkan 3 atau berapa ya. Nah, kalau semua nanti kebanyakan. ADI, sudah tahu kan ya? Analyze, design, terus nyontek aja semuanya ya. Baik, analyze ngapain sih? Nah, itu apa aja isinya? Dikasih anaknya lagi sama ADI. Apalagi di analyze ini, kebutuhan belajarnya apa? Sebenarnya jadi panduan kalian mencari masalah. Kalau kata dosen saya dulu, kita itu nyari masalah. Kalau kita nggak punya masalah berarti yang bermasalah kita. Karena semuanya ada masalah pasti kan? Kalau kita nggak bisa menemukan masalah, justru kita yang bermasalah. Nah, pastikan ini dalam diri kalian saat terjun ke lapangan, ya kebetulan banyak masalah sebenarnya. Tinggal kita ngebacanya seperti apa. Maka ditanya dulu kebutuhannya apa, siswa maupun guru misalkan. Ya,
Belajar benar. Itu karakteristiknya. Anak SD, SMP sama nggak? Gitu ya. Gaya belajarnya dilihat, apakah dia banyak visualnya, kinestetik dan sebagainya gitu ya. Dilihat lagi. Lalu tujuan belajarnya apa? Nah, ini tujuan belajar yang menarik gitu ya. Kalau saya di TP itu sama dengan Bu Asri, cuma ada 2. TIU dengan TIK. Tujuan internasional umum dan tujuan internasional khusus, cuma 2. Kalau di kurikulum banyak kan tuh. KI turun jadi KD jadi apa dan sebagainya. Sekarang ATP jadi CP dan sebagainya gitu ya. Padahal ujung-ujungnya sama. Oh, CP jadi ATP ya. Padahal mah sama ujung-ujungnya. Kalau di TP itu hanya 2, TIU dan TIK. Di TIK itu indikatornya. Kalau kalian kemarin ikut, yang kuliah metode nggak ada ya. Kemarin saat ada kuliah metode dengan Pak Abdul Hasan itu, beliau TP di luar, di Taiwan kalau nggak salah, install desain sama, membuat rumusan tujuan pembelajaran ABCD, audience, behavior, C-nya kompetensi, D-nya degree. Kalian bisa, siswa mampu gitu kan? Siswa aja audience, mampu itu behaviornya. Mampu itu behavior, mampu. Kompetensi mampu apa? Degree-nya diharapkan berapa minimal nilainya untuk dikatakan mampu. Biasanya saya buat begitu. Itu yang saya gunakan saat saya ngajar algoritma, saat ada minimal lulusnya begitu. Ada degree-nya. Dikatakan PES itu setelah melewati sekian gitu. Ya. ABCD. Jam belajaran, sumber daya, kalian udah siap belum mengembangkan media dan sebagainya gitu ya. Lalu kendalanya apa? Kendalanya saya nggak bisa pakai aplikasinya. Ya udah jangan usah media lah, mendingan kuantitatif aja penelitiannya. Karena kalau nggak bisa. Kalau kalian ya S1, kalau saya menuntut kalian harus bisa sebenarnya. Apalagi ya masih punya waktu lama, bukan injury time. Yang semester depan harus DO gitu ya. Kalau kalian punya waktu lama, itu harus bisa. Ya, karena itu skill kalian. Saya punya contoh, ada alumni kalian, kakak kelas kalian namanya Ageng, dulu Aslab. Waktu masuk nggak bisa apa-apa. Begitu di lab, belajar banyak, begitu lulus, masuk di SMA Lab School Cibubur. Ya, SMA kalau nggak salah. Kaliannya udah editing video, pakai Animate dan sebagainya, udah bisa tuh kalau dari lab. Di sana selain ngajar dia dapat job tambahan atau tugas tambahan yang berimplikasi pada pendapatannya juga menambah. Skill luarnya pas ngobrol saya banyakkan skill luarnya Pak dibanding skill guru matematiknya, karena dia ke sana sangat dipakai, jadi multi talenta. Bukan berarti kalian bisa semua, enggak, ada skill lebihnya di antara itu. Nah, kalau kalian buat media untuk tugas akhir, setidaknya bisa menggunakan software tertentu. Kan kalau sekarang banyak kan Canva. Kalau zaman saya sama Ageng itu nggak bisa Canva, belum ada. Kita harus belajar Corel atau Photoshop. 2 itu tuh. Maka sekarang kalau lihat Dian bikin desain, kayaknya enak ya, gampang ya. Dulu saya jungkir balik bikinnya. Saya coba, emang enak kok Canva. Cuman nggak buat saya belajar, karena nggak tahu vektor. Ya taunya hanya komposisi warna, bentuk bangun gitu kan ya. Nggak buat saya gimana cara membuat bangunnya gitu ya. Oke, lanjut. Setelah analyze lalu desain. Ini jelas, nanti saya simpan buat yang lain ya. Develop, jelas mengembangkan sesuai dengan kebutuhan yang sudah dibuat ya. Desainnya. Implementasi di kelas kecil sebagainya. Evaluate. Ada beberapa yang menyampaikan evaluasi itu nggak di akhir Pak. Di setiap tahapan dievaluasi, benar. Ada juga yang bilang evaluasi ini evaluasi efektivitas nih. Ya nggak salah juga. Tapi efektivitas yang saya pahami adalah saat media itu sudah layak digunakan dan digunakan dalam pembelajaran, dilihat naik apa enggak hasil belajarnya, itu efektivitas kalau menurut saya. Kalau kalian kayaknya jangan sampai situ lah. Ya, nggak sampai situ aja nggak selesai, gitu ya. Iya betul lagi itu pengalaman tuh kayaknya. Ya, jadi cukup sampai produk layak digunakan. Setelah uji coba ya, kan ada tahapannya macam-macam ya. Setelah ahli, lalu uji coba kelas kecil, 10-15 orang, ya. Kalau bisa uji kelas besar, setelah itu layak digunakan. Sampai situ cukup kalau menurut saya S1. Ya. Setelah itu kalau mau lanjutkan sama adik kelasnya atau temennya, boleh tuh. Jadi penelitian kuantitatif.
menggunakan produk, pengaruh pembelajaran ini berbantuan produknya apa. Kan jadi 2 riset sebenarnya. Jadi sebenarnya sayang kalau bisa promosi, misalkan Alim, saya buat produk ini nih ke adik kelasnya yang 2022, yang 21 satu pada skripsi kan, 22 nih pakai produk saya buat penelitian, bisa. Jadi kuantitatif. Nanti dicobakan, bukan dieksperimenkan, dapat hasil data, ya naik apa enggak hasilnya. Itu kalau menurut saya efektivitas ya. Jadi yang E ini ada yang bilang ini E ini cycle kok, setiap ini ada E. Iya benar juga, pasti ada revisi kan? Ya, tapi ada juga yang bilang ini di ujung nggak, yang nggak salah juga. Cuma kalau yang saya kadang nggak terima itu saat boleh modifikasi boleh, tapi jangan dihilangkan tahapannya. Kalau ADI dimodifikasi, hilang tahapan, E-nya nggak ada, jadi ADI bukan ADIE. Nyambung nggak? Ya, modifikasi jangan saya menghilangkan tahapannya, cuma bentuknya mungkin yang berbeda. Nanti contohnya di sini, di 4D nanti. Nih, contohnya sederhana ini di sini nih. Biasanya nggak sampai penyebaran bingung Pak ngapainnya. Dari 4 ini misalkan, saat kamu menyebarkan ke sekolah, dikasih ke guru, diserahkan, itu udah diseminasi sebenarnya. Jangan D-nya dihilangkan, dimodifikasi jadi 3D, bukan 4D namanya. Jadi bentuknya disederhanakan. Tadi misalnya sebaran harus gimana? Wah, harus dipublish ke segala macam. Ya kan bentuk bisa beda-beda. Kamu publish bikin video di YouTube, udah publish. Ya, jadi jangan dihilangkan D-nya, tapi dimodifikasi langkah-langkahnya. Sehingga utuh, jadi 4D. Karena pengalaman kemarin pas lagi SPS kalau nggak salah, D-nya dihilangkan, ya 3D bukan 4D. Teorinya beda lagi, karena ada 3D dan 1E kan tadi kan. Ya tinggal diganti aja, nanti beda lagi tuh isinya, gitu ya. Kalau yang ini sama tadi, define, design, milih-milih dengan yang tadi ya, dengan ADI ya. Nah, yang seru itu di sini. Nih, ada 10. Saya bingung saya bikin slide-nya itu. Tapi kalau dikelompokkan, ini ngapain yang pertama? Intinya ngapain? Iya. Iya, nyari masalah kan? Datang ke sekolah, observasi, nyari masalah. Masalahnya apa? Kami nggak ada masalah. Jadi ya masalah gurunya itu. Lah guru bilang nggak ada masalah kan berarti gurunya masalah. Setelah dicek nilai siswanya bermasalah, berarti ada masalah gurunya masalah. Nah, saat kamu para peneliti atau observasi, jadi saat kamu misalkan datang ke sekolah nih, observasi, para penelitian. Jadi bisa 2 bentuk luaran penelitiannya itu sebenarnya. Bisa R&D, produk, bisa juga kuantitatif. Jadi hati-hati saat melempar kuesioner analisis kebutuhan. Saat kebutuhan dilempar, terus responnya adalah menunjukkan ke arah penggantian model pembelajaran, bukan R&D, kuantitatif. Kan sederhananya begini, kamu ke sekolah, ya, wawancara guru atau ngasih lihat siswa, nilainya turun nih di mapel matematika, materi ini, gitu kan ya. Kamu ke siswa dong ngobrol, kenapa sih turun? Gurunya ngajarnya nggak enak kak. Nah, ngajarnya nggak enak bukan media berarti. Didalami lagi, kenapa ngajarnya nggak enak? Oh ternyata nggak pakai media kan, nulis doang. Nah bisa jadi media. Jadi dalami lagi tuh informasinya. Jangan cuma berdasarkan hasil isian dari kuesionernya, dalami lagi. Misalkan dari 30 siswa, ya 10 lah atau 5 lah yang wawancara. Yang generate ya, bisa diambil kesimpulan nanti ujungnya. Ya, jadi saat kamu lempar, bisa jadi nanti ujungnya kuantitatif. Hati-hati. Kalau ternyata pendapat siswa, gurunya ngajarnya nggak asik. Pas ditanya, ngapain, gimana cara ngajar gurunya? Datang, papan tulis, kasih soal, tugas, pulang. Berarti kan bukan media. Tapi dalami lagi, oh ternyata nggak pakai media. Bosen kak, belajarnya gini-gini aja. Emang nggak pakai media? Enggak. Nah, celah masuk di situ. Kamu maunya media kayak gimana sih? Kalau dimungkinkan nanti kamu tunjukkan beberapa media. Kan bisa bawa laptop kan? Satu wawancara kan? Ini ada media macam-macam nih. Kamu mau yang mana? Dilihat sama dia. Oh yang ini cocok nih. Nah, gitu. Dalami lagi. Gitu ya. Ini lagi nyari masalah ini. Di dalam orang yang bermasalah. Gitu kan ya? Kan sederhananya ngelihat kalau ini biasanya kan bikin skripsinya nilai Indonesia rendah di atas yang lain. Begitu ya biasanya ya.
lihat mana skor PISA, gitu kan? Turun. Apalagi nih, kerucutin dari se-Indonesia, kerucutin. Se-apa? Nah, kalau dulu kan nilai UN gampangnya kan ya. Sekarang kan nggak ada UN. Nilai apa? Apa yang tes itu loh? Asesmen, dilihat. Turun lagi. Bener nggak? Sebenarnya bagian yang ini, mapel ini, materi ini, turun lagi. Dilihat di sekolah yang kalian tuju. Sederhana nggak? Nyambung nggak? Jadi bikinnya begitu. Nilai PISA boleh jadi acuan, lalu kasih asesmen Indonesia, lalu merujuk ke sekolah yang kalian tuju. Ya, mukanya muka gampang ngeliatnya ya. Ya, padahal mah susah nulisnya nanti ya. Ya, jadi di sini, ya, ini juga bisa mempelajari produk yang sudah ada nih, ya. Ya, tahap 1 di Work and Goal, karena dia ada 10 tahap. Berikutnya, nah ini tujuan, kerangka penelitian, metode dan sebagainya, ya, membuat planning rencana. Ini masih tahap yang pertama kalau di 4D, define, betul ya? Baru di tahap pertama. Nah ini, mengembangkan desain, masuk ke tahap desain di 4D. Membuat prototip awal. Desainnya dibuat, dicoba-coba buat awal ini. Gitu kan ya? Setelah jadi draft 1, kamu tes kan? Masuk ke sini. Ini bagian 4, dari sini 3. Draft 1-nya dicoba. Lalu uji di lapangan. Bisa juga ke ahli sebenarnya. Ahli siapa? Ahli materi dan sebagainya, gitu ya. Dan sebenarnya saya terapkan di mata kuliah yang PMBTIK, yang sekarang ada yang PMBTIK. Ya, kelas yang 21 sama 22. Soalnya dievaluasi juga, divalidasi oleh ahli. Walaupun cuma 5 soal divalidasi sama ahli. Jadi memang banyak kerjaannya kalau R&D. Ya, soalnya divalidasi, materinya divalidasi. Ini soal latihan ya. Soal ujian akhir juga divalidasi. Ya, jadi banyak memang, cuman enaknya R&D itu kamu nggak terpaku sama materi belajar di sekolah, gitu ya. Kalau kuantitatif kan kapan waktunya bilangan sama pecahan? Oh, kelas 7 semester 1, ya nggak boleh diganti jadi semester 2. Iya, jadi kalau begitu kamu lewat di Agustus, udah blast. Ganti materi, nggak ngulang ganti materi. Cari yang relate. Makanya saya kalau dapat bimbingan yang kuantitatif tuh saya paksa supaya timelinenya jelas. Jadi kalau Agustus sudah mulai belajar bilangan atau pecahan itu berarti di Juli sudah siap semua instrumennya. RPP-nya udah siap. Begitu masuk Agustus sudah jalan. Gitu ya. Enaknya R&D itu mau kapan juga ya kita ngembangkan, karena nanti uji cobanya bukan yang lagi belajar tapi yang sudah belajar uji cobanya. Jadi nggak ada masalah. Gitu ya. Fatia dia, oh gitu kata Fatia. Udah mulai tergoda kayaknya dia ya. Ya. Enaknya gitu. Bukan berarti anaknya adalah bisa setahun Pak. Ya nggak gitu juga. Nggak gitu juga, gitu ya. Iya, jangan jadi donatur WJ ya. Cukup saya aja dulu ya. Baik. Setelah dapat hasil validasi, direvisi. Biasa kan? Biasalah ini. 3, 4, 5 6, 7 sampai 8 ya, sampai 9 malah. Itu kan berkali-kali itu dilakukan seperti yang lain kan. Misalkan di tahap 3, 4 validasi ahli, itu kan, materi media. 5, 6 revisi main fieldnya, misalkan dia uji coba kelas kecil. Ya, berikutnya kelas besar sampai hasilnya final. Setelah final diapain? Dipublish, didiseminasi. Diseminasi bentuknya apa? Di sini Work and Goal sudah menyatakan. Nah ini ada misalnya strategi untuk pemasarannya, ya. Lalu ngasih tahu produknya dan pelatihan dan implementasi. Ini yang penting pelatihan. Kalau kalian buat produk yang memang perlu pendampingan, berarti harus ada pelatihan. Jadi misalkan produk itu bukan produk yang bisa digunakan untuk belajar mandiri. Perlu ada guru untuk menggunakan, maka buatlah panduan guru menggunakan. Ya, jadi suplemen ya. Jadi kan 2 produk ya. Jadi jangan sampai kalian buat produk, tapi saat orang memakai nggak ngerti harus ngapain. Gitu. Kalau dulu zaman Kutilas baru, saya bantu almarhum Pak Swida sama Bu Binta sama Pak Aris Hadian buat buku pertama kali Kurtilas. Itu bantu saya mendesain gambar-gambar segala macam.
itu 2 buku yang dibuat. Buku siswa dan buku guru. Kontennya sama, bedanya di buku guru ada petunjuk. Gitu ya. Jadi itu yang perlu ditekankan kalau kalian buat produk, kalau yang memang perlu guru sebagai pendampingnya. Jadi jangan sampai dia produk dilepas tapi nggak ada panduan untuk penggunaannya. Gitu ya. Baik, ada lagi nggak nih ya? Nah, bagaimana memilih model ini yang paling penting ditanya. Kenapa sih kamu pilih model itu? Oh iya Pak. Nah, disuruh pembimbing Pak? Nggak mungkin lah disuruh pembimbing. Jadi banyak macam ya. Cuman biasanya, kalau saya akan sederhana bilang, yang paling mudah kamu menghadirkan data. Ya, menghadirkan data. Model itu udah dipakai oleh berapa banyak produk yang setipe. Misalkan kamu pakai model 4D, kamu hadirkan data 10 riset yang pakai 4D dan produknya mirip kayak produk kamu. Gitu ya. Jadi kalau saya bilangnya begini, memberikan jenis produk yang dikembangkan. Ini ada beberapa kutipan, cuman saya belum bisa memvalidasi. Tapi kalau ini benar nih, mana ya? Yang Dick and Carey, nah ini bisa. Jadi ada beberapa sumber yang menyatakan Dick and Carey dan Adi itu cocok untuk buat modul. Ada juga. Memang kalau saya lebih prefer kamu sajikan data. Ya. Kamu pakai modul Adi, kamu buat modul elektronik, ya. Sajikan data 10 penelitian yang membuat modul pakai model Adi. Oh, ini banyak digunakan, Kak. Pak, mana buktinya? Ini Pak ada 10 produk yang pakai Adi. Lebih banyak lebih bagus. Gitu ya. Ada nggak model lain? Ada juga. Misalkan kamu bandingin, Pak, yang bikin modul elektronik itu ada banyak, Pak. Tapi setelah saya riset, dari 30 modul itu, oh Adi sekian, sekian, bisa kan? Jadi malah bisa ngebandingin. Kamu based on data itu. Ya, mungkin yang menyatakan juga gitu buatnya. Oh Adi cocok buat ini. Mungkin dia udah riset juga, gitu ya. Ini GAGNE nggak usah, kepetik nggak usah. Karena jarang digunakan ya. Ini cari referensi untuk setiap model. Catatannya itu. Ya, jadi kasih data. Bagus-bagus bisa ngebandingin. Kamu biasakan di tugas saya itu 3 model ya, atau 4 model. Lalu ngebandingin, biasanya kelebihan kekurangan kan. Nah, kesalahannya adalah yang di item itu beda. Yang jadi favorit itu penelitiannya orang mana ya, saya lupa. Ada itu ngebandingin 4D, Brock and Gold kalau nggak salah, satu lagi apa ya, Adi kalau nggak salah. Tapi dibandingin beda, itemnya nggak sama. Nih, contohnya gini. Kalau ngebandingin, itemnya harus sama. Baru apple to apple. Nyambung nggak? Misalkan contoh sederhananya, model 1, 2, 3, banyak langkahnya. Oh, yang pertama cuma 4. Yang kedua 5. Kan orang pasti tinggal pilih kan, mana yang paling sederhana gitu kan. Apalagi waktunya pengerjaannya. Jadi, apple to apple. Jangan yang satu bilang kelebihannya sederhana, Pak. Yang satu bilang kekurangannya lama, waktunya. Kan nggak nyambung. Jadi harus sama, dibilang sederhana, ini kompleks. Kenapa? Ini 5 langkah. Ini 4 langkah misalkan. Kasih tahu. Tapi sama-sama langkah yang dilihat. Misalkan gitu. Lalu waktu pengembangannya. Oh, beberapa sumber menyatakan, oh Adi ini lebih lama dibandingkan 4D misalkan. Kasih referensinya sumbernya. Apalagi yang dilihat. Efektivitasnya atau efisiennya dilihat lagi itu semua. Jadi sama untuk 3 model itu. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Pak, di satu sumber itu nggak ada yang mencakup 3-3-nya, Pak. Misalkan Adi 4D, ini Brock and Gold misalkan, gitu ya. Kebiasaan emang ini ya. Aduh, baik. Ya. Nanti. Ya, fokus. Misalkan di sini kamu melihat waktu pengembangannya menurut di model 4D sama Adi itu sekian langkah. Sekian lama waktunya. Yang ini nggak ada, Pak. Tapi ada di artikel lain menyatakan sekian bulan, sekian hari. Kamu tambahkan, tapi kasih sumbernya. Jadi tiap kolom ini, tiap sel ini bisa sumber yang berbeda-beda. Nyambung ya? Ya. Tapi based on data itu intinya. Jangan sampai kamu tulis nggak ada datanya. Bunuh diri namanya. Ya, kata siapa? Kata saya. Nggak boleh. Belum waktu kamu bilang kata saya dipakai dalam tugas akhir. Belum boleh. Gitu ya.
Bunuh diri kalau begitu bilangnya, ya. Jadi sajikan datanya, referensi setiap argumen pembanding. Kata siapa? Kalau banyak langkah kan jelas ya. Nggak mungkin lah, itu mah nggak usah, udah ketahuan gitu ya. Tapi waktu pengembangannya relatif lama, kata siapa? Atau kasih ada waktunya, angkanya berapa lama dan sebagainya. Dikasih ini nih, yang penting nih. Kasih argumennya. Syukur-syukur dari jurnal atau artikel yang baik di jurnal terindeks atau bereputasi. Gitu ya. Sederhana sebenarnya menjawab pertanyaan ini dengan pakai data. Nah, kamu kalau ditanya, kenapa milih ini? Kenapa ya? Nah itu tuh gitu masalah. Kalau saya penguji, saya terusin itu. Sampai nggak bisa ngomong, biasanya begitu. Ya karena satu poin penting di situ. Ya, jadi yang sudah ngambil riset R&D, silakan dilihat lagi tulisannya. Kenapa memilihnya? Kan kelebihan dan kekurangan biasanya kan. Dilihat lagi sumber-sumbernya. Yang mau R&D, mikir-mikir dulu, sanggup nggak R&D? Lihat ya tahap-tahapan tadi. Yang masih galau, nggak usah R&D lah. Kalau nggak sanggup gitu ya. Karena fleksibel waktunya, tapi akan menyita waktu saat kamu nggak ngerjain terus. Itu ya. Satu lagi pengalaman saya, kalau kamu ngerjain sesuatu bikin produk, kalau mentok jangan ditinggal. Kamu mentok nih, susah banget nih, udah ada kerjaan lain, kamu tinggal, itu saya yakin setahun nggak bakal selesai. Percaya. Pengalaman saya soalnya dulu. Saya bikin produk, bikin prototype. Dulu S1 matematika itu di sini ada 3 konsentrasi. Statistika, bisnis, komputasi. Saya ngambil mata kuliah yang bisnis. Tugas akhir saya tapi komputasi. Ya, jadi algoritma pewarnaan graf. Ya, saya pas lagi tugas akhir, saya ngajukan judul ke Pak Muri, dulu masih Kaprodi Pak Muri. Ini terlalu mudah. Padahal yang saya ajukan adalah judul skripsi S1 UI. Terlalu mudah katanya. Lalu saya masuk judul UGM kalau nggak salah, S1. Pak saya ngambil dari ITB, Pak ini, ya ini boleh. Pak ini S3 ITB. Boleh? Ya boleh lah S3 ITB gitu kan. Saya dengan PD, ya Pak saya ambil. PD banget saya waktu itu. Belajar beberapa algoritma. Ya terus saya belajar, pembimbing saya Pak Met dan Bu Ardeni Rahayu. Dulu belum prof beliau. Terus saya coba pakai algoritma pertama, mentok, salah saya itu, mentok saya tinggal. Mentok ada tawaran pekerjaan yang menggiurkan, saya tinggal. Salah saya begitu dulu. Lepaslah itu. Pasti panggil sama Bu Pinta. Ini pengalaman ya, supaya kalian nggak extra time di UNJ ya. Di Bu Pinta cuma bilang gini, kamu lulus nggak? Mau. Tinggalin kerja, fokus. Kalian tahu nggak selesai berapa lama tuh program? Cuma 2 minggu selesai. Benar, saya nggak bohong. 2 minggu saya selesai. 2 minggu selesai produknya, programnya bisa jalan. Lalu 2 minggu lagi bikin proposalnya. Cuma sebulan saya ngerjain. Saya selama ini kemana aja? Karena itu udah mentok, saya nggak nyari solusi, saya tinggal. Nah bagi yang buat produk, kalau kalian mentok tinggal, dosa besar itu. Pengalaman saya tuh, saat kamu mentok, cari hal yang bisa kamu bagian semangat kamu lagi. Gitu. Saya kalau ketemu mahasiswa bimbingan yang kayak gitu tuh, saya bangkit lagi, kenapa kamu mentok? Masalah keluarga Pak, udah beres belum? Udah, ayo jalan lagi. Ya, jadi jangan saya mentok. Bukannya jangan sampai tinggalin kalau udah mentok, gitu. Salah. Ya, kalau saya pengalaman di membuat produk, dulu prototype, programming gitu ya. Makanya kemarin waktu algoritma, saya nggak sulit recall memori algoritma, karena emang tugas saya begitu gitu ya. Nah, saya tuangkan di sini, dan saya S2 itu, penelitian saya itu kuantitatif. Saya pakai RME dalam satu pembelajaran di sekolah, saya terapkan. Saya nggak ngajar, saya hanya intervensi gurunya. Jadi tiap malam itu saya ketemu gurunya, gimana hari ini gini, oh besok begini-gini, saya kasih tahu. Coba lagi, kan 8 kali pertemuan kalau saya nggak salah ingat. Gitu, tektokan terus ya. Sehingga keluarlah hasilnya gitu. Kenapa saya S2 nggak buat produk? S1 kan udah. Saya belum dapat kuantitatif. Kalau yang penelitian R&D-nya saya dapat di sini. Ya ini nggak usah R&D, saya bikin. Jadi punya pengalaman 3 saya. Nah, pengalaman paling nggak enak itu tadi, mentok tinggal, itu jangan sampai lakukan. Jadi kalau yang hari ini datang,
ngedengerin saya begini, mentok, ninggal, dosa besar itu. Udah saya kasih tahu efeknya soalnya, gitu ya. Baik, ini quote terakhir kalau nggak salah nih. Ini yang membuat saya semangat dulu ini. Ya, bikin dong saya. Anak matematik kan? Ya. Betul nggak? Nah, jika A maka B, betul ya? Nah, terus? Jika B maka C. Kesimpulannya? Nah, ya udah. Betul ya? Sebaik apapun skripsi, kalau nggak selesai percuma. Nggak ada manfaat buat diri kamu. Ini yang jadi pedoman ini. Ya. Jadi sebaik apapun, sekeren apapun itu tulisan, kalau nggak bisa buat kamu lulus, buat apaan? Nggak ada manfaat ya kan? Itu pedomannya tuh. Nah terakhir ini, saya nyesel di sini nih. Iya nih, ini yang terakhir nih. Kasih tahu nggak nih? Nih. Nah ini yang paling penting. Ya. Jadi dulu dosen saya, jadi beliau udah pensiun, dipanggil untuk ngajar kelas saya. Ngajar itu mata kuliah riset operasional, TRO. Udah dapat belum? Nah, sama siapa? Terbaik lah. Iya benar ya? Ya, oke. Namanya FT Lokolo, Mendiang gitu. Beliau dosennya Pak Makmuri, dosennya siapa ya? Bu Pinta dan sebagainya gitu ya. Beliau datang dengan gaya premannya, baju lengan pendek digulung. Terus buku tulis biasa, dilipat taruh sini jalan. Ngajarin saya masuk pertama kali. Kamu mau tahu cara bagi orang tua lebih cepat? Iya Pak, lulus cepat katanya. Cuma gitu doang tuh di awal kuliah. Tapi kuliah dia susah ternyata. Susah kuliah dia ternyata itu. Kita semangat, wah saya motivator nih. Pas kuliah susah. Terus saya punya senior dulu, seniornya Bu Pipit juga, almarhumah Mbak Tutuk itu, nanya, Mbak ini gimana Mbak? Itu dulu zaman saya kuliah, nilai cuma ada 2, A sama E. Banyakan apa? Banyakan E coba. Apakah ada stres tuh? Tagline pertamanya, lulus dulu cepet, ya kan? Ternyata infonya, banyakan E, gimana mau cepet gitu kan? Jadi kita berjuang tuh, satu kelas. Satu kelas, beliau juga jarang masuk, jadi ada sempat kuliah itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Itu berapa SKS ya? Ya itulah. Kalau zaman dulu begitu, zaman saya kuliah. Kalau sekarang kan nggak bisa kan? Sekarang dikit-dikit ganti, dikit-dikit ganti. Kalau sekarang dulu mah, pokoknya seianya dosen aja dulu. Begitu keluar nilainya luar biasa. A sama B. Betul tuh kaget, kok bisa? Kelas kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain cuma gitu. Nyata dosennya sudah lihat kali perubahannya. Jadi alhamdulillah nilai saya tuh di situ bagus. Tapi pertama kali omongan motivasi itu, kamu bagian orang tua adalah cepat selesai. Udah itu aja kuncinya. Nggak harus 3,5 tahun lah. Paling mentok-mentok 4-5 tahun udah beres kok. Gitu ya. Nah ini salah satu langkah prodi membantu mempercepat kelulusan. Kemarin tentang EPA ya, kalau nggak salah ya. Cara nulis gitu ya. Sekarang tentang konten R&D. Mungkin besok yang lain. Ya, tapi kita nggak ngajarin satu tools pakai software karena udah di perkuliahan biasanya. Oke, jadi saya harapkan wajah-wajah calon SPD di satu semester yang akan datang nih sudah siap semuanya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, Dil. Dicatat ya. Silakan. Saya mau tanya Pak, kan tadi ada pertimbangan dalam pemilihan model pengembangan itu kan kita membandingkan kekurangan dan kelebihannya. Nah, tadi kan ada 2 item sebagai contoh ya Pak. Nah, selain 2 item itu, item apa lagi yang bisa kita jadikan sebagai alasan yang kuat dan akurat gitu Pak dalam pemilihan model? Ya. Waktu dan banyaknya langkah sama kalau model itu banyak digunakan. Ya. Ada lagi? Cukup? Saya ada lagi Pak. Silakan. Nah, terus sebenarnya boleh nggak sih Pak menggunakan model yang sebenarnya dia tuh instructional design atau dari design research, kayak misal tadi EDI itu kan instructional design, terus Dick and Carey juga instructional design. Terus ada juga contoh model Plum itu dia design research. Betul. Boleh nggak sih menggunakan model-model itu sebagai model dalam R&D? Nah, ada lagi kayaknya nih. Ada satu lagi. Iya. Sama
ini Pak, apakah kita sebagai peneliti boleh memodifikasi langkah dalam penelitian? Misalnya nih tadi disseminate di 4D itu penyebar luasannya misalnya kita batasi gitu, misal cuma disseminate itu berupa penyebaran di sekolah tempat penelitian, atau misalkan kayak atau misal ditambahkan juga gitu Pak, misal dari 4D nih ditambahin gitu di belakang. 4D berarti. Oh, ya. Oke, ada lagi? Cukup? Baik. Yang pertama itu sampai saat ini belum ada acuan jelas apa yang dibandingkan. Jadi saran saya sih kamu buat sendiri aja kelebihan kekurangannya. Ya, tapi kan di beberapa sumber saya lupa nih, coba saya lihat dulu ya. Sumbernya itu yang jadi acuan tuh tulisan siapa ya? Bentar. Blue. Kalau kalian buka Google, terus cari kelebihan kekurangan, itu pasti muncul artikel itu tuh. Dan menurut saya artikel itu agak